Nah, oleh karena itu kalau kita lihat manifesto kelahiran Partai Gelora, di situ Salah satu partai pengusung Prabowo Gibran yakni Partai Gelora menolak PKS gabung pemerintahan ke depan yakni Prabowo Gibran. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfud Siddiq, narasi adu domba memang kerap berhembus dari PKS. Oleh karena itu, dengan tegas ia menyatakan Partai Gelora menolak jika PKS hendak gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mahfud Siddiq pada Minggu 28 April 2024 mengatakan, kita tentu masih sangat mengingat bagaimana di tahun 2019 ketika Pak Prabowo dan Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi. Saat itu Pak Prabowo mendapat serangan luar biasa kencang sekaligus mendapat cap sebagai pengkhianat. Narasi adu domba itu kan sumbernya dari kalangan PKS. Tegas Mahfud Siddiq. Berikutnya Mahfud Siddiq juga mengingatkan pada Pilpres 2024 yang lalu bagaimana PKS menyerang sosok Prabowo Gibran terutama dalam masa kampanye. Mahfud Siddiq mengatakan dengan narasi-narasi ideologis. PKS menyerang Prabowo Gibran. Apakah bisa semudah itu dengan alasan Pilpres selesai, lantas partai yang garang menyerang dapat langsung bergabung? Jika pada akhirnya PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran menurut Mahfud Siddiq, PKS bisa terbelah dengan masa ideologisnya. Di sisi lain PKS tampak agresif melakukan pendekatan dengan Prabowo Subianto sang presiden terpilih. Bahkan belum lama ini PKS mengundang Prabowo pada kegiatan silaturahminya. Namun dengan alasan ada kegiatan lain, Prabowo tidak hadir dalam acara halal bihalal dan silaturahmi tersebut. Sikap politik PKS yang terus mencoba mendekati presiden terpilih banyak yang menafsirkan partai tersebut ingin gabung dengan Prabowo dalam pemerintahan. Sehubungan dengan hal ini, Abu Bakar Al-Habsyi, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS, secara diplomatis mengungkapkan ingin ikut membangun Indonesia. Pernyataan ini seolah menjadi kode bahwa PKS ingin masuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Abu Bakar Al-Habsyi pada Sabtu 27 April 2024 mengatakan, kita sudah 2 periode pemerintahan berdiri di luar. Tentu dengan pengalaman ini ke depan kita ingin ikut berbuat untuk membangun bangsa Indonesia. Secara diplomatis pula Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa PKS berdiri di luar pemerintah atau jika nanti masuk pemerintah Prabowo Gibran sama positifnya. Pernyataan elit PKS tersebut jelas sebagai kode ingin gabung pemerintahan. Namun demikian hingga berita ini tayang, tim harapanrakyat.com belum mendapatkan konfirmasi dari PKS terkait tudingan sebagai partai pembuat narasi adu domba.